Kita mau siapin hati yuk. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati. Kita mau membawa persembahan pada pagi hari ini. Persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang sempurna. Hati Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu. Karena Alkitab menuliskan siapa yang memiliki daripadanya akan ditambah-tambah. Ketika Bapak Ibu dan saya memiliki kerinduan, ketika Bapak Ibu dan saya memiliki hasrat untuk bertemu dengan Tuhan, maka kerinduan itu akan ditambah-tambah. Mari kita siapkan hati. Sembah Dia. Sembah Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu yang begitu melimpah untuk kami. Cinta-Mu yang penuh untuk kami. Boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Bahkan jernihnya butiran embun di pagi hari tidak dapat melampaui jernihnya kasih-Mu Tuhan. Cinta-Mu Tuhan. Keberadaan-Mu Tuhan. Penuhi kami. Tenanglah hai jiwaku. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan kasih-Nya memenuhi Bapak Ibu dan saya saat ini. Rasakan cintanya meluap.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dengan sabar menunggu kami. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat kami dari kemuliaan-Mu. Engkau yang menunggu kami dalam kemuliaan-Mu. Engkau yang mengembuskan nafas-Mu, nafas kehidupan-Mu ke dalam kami. Sehingga kami yang berasal dari debu dan tanah, dari patung tanah, dapat hidup. Diberi kesempatan untuk memiliki hubungan dengan-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Bapak Ibu dan sayalah ketika berseru, surga merespons. Dari antara semua makhluk ciptaan, hanya Bapak, Ibu, dan saya yang membuat surga bergetar. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dari irama surga, dari nafas kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saya adalah umat-umat pilihannya. Para imam-imam, para raja-raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Respon hatinya, respon cintanya. Tidak ada kata terlambat. Respon cintanya pada hari ini. Rasakan kebaikannya. Yang datang dengan hancur hati Tuhan pulihkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yang datang pada pagi hari ini dengan luka, dengan hati yang luka, Tuhan sentuh hatinya, pulihkan hatinya. Izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu. Izinkan Roh Kudus yang menyelidiki kedalaman hatimu. Sampai bagian-bagian terdalam. Yang bahkan Bapak, Ibu, dan saya tidak sadari. Terang itu datang. Segala sesuatu akan tersingkap. Segala sesuatu akan terlihat. Jangan lari, jangan hindari, jangan kubur, jangan lupakan.
Tetapi hadapilah itu. Hadapilah iblis hingga ia lari daripadamu. Sekalipun Bapak Ibu dan saya berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian, jangan takut Bapak Ibu. Sebab tongkat dan gadanya adalah penghibur bagi kita. Jangan takut. Rasakan. Rasakan cintanya memenuhi Bapak Ibu saat ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang ketika berjalan membutuhkan alat bantu, yang dari pinggang ke bawah merasa ngilu, merasa sakit, pegang bagian yang sakit, izinkan saya berdoa. Tuhan sudah pulihkan. Kaki ini akan melompat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kaki ini akan melompat bersorak-sorai karena kebaikan-Mu Tuhan. Jadilah sembuh saat ini. Yang pagi hari ini datang dengan kepala yang sakit di bagian kanan, pegang bagian yang sakit, izinkan saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap beban-beban pikiran yang membuat kepala sakit terlepas saat ini. Beban-beban yang menghantui terlepas. Pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran kebutuhan, kekhawatiran, terlepas saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, sudah sembuh. Yang kepalanya sakit sudah sembuh. Bahkan yang bagian matanya juga sakit sudah sembuh. Bapa, peluk putra dan putrimu, baik yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, ataupun siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Kami ingin merasakan kehangatan pelukan-Mu Bapa. Engkau Bapa yang dekat. Bapa yang penuh belas kasihan.
Semesta memuji-Mu Tuhan. Seluruh semesta memuji-Mu. Karena besar dan mulianya Engkau. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Suci, sucilah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Kemegahan menyelimutimu, berjubahkan keagungan. Seluruh malaikat menyembah, seluruh semesta menyembah. Seluruh bumi bersuka. Biarlah seluruh bumi bersuka. Dan jiwa kami bersuka. Engkau yang terbungkuskan dengan terang kemuliaan. Sehingga kegelapan menyembunyikan dirinya dari hadapan-Mu. Dan gemetar mendengar suara-Mu. Gemetar mendengarkan suara-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Dan semua mata akan melihat. Agung dan besar Tuhan. Agung dan besar Engkau Tuhan. Yang mengatasi bumi. Engkau yang datang dari surga dibuat hancur. Untuk kami yang hancur. Agar kami dipulihkan. Engkau Tuhan yang memulihkan kami yang terbuang. Engkau juga yang memakaikan kepada kami jubah identitas. Engkau juga yang mengenakan kepada kami cincin otoritas. Engkau Tuhan yang menyediakan kasut keputraan kepada kami. Besar, besar Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dari langit terdengar gemuruh. Angin bertiup kemanapun mereka mau berhembus. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Engkau yang membangunkan kami dalam kemuliaan. Dan menganugerahkan kepada kami jubah identitas. Sehingga kami dapat berseru, Aba, ya Bapa.
Tuhan, Engkau maha besar. Mari Bapak Ibu, mari kita bernyanyi bersama. Mari Bapak Ibu, mari kita bersuka bersama. Mari, mari kita muliakan namanya bersama-sama. Besar Engkau Tuhan, mulialah namamu. Matamu Tuhan yang menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang hatinya menyembah, untuk mencari orang yang bukan hanya saja percaya, tetapi mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan. Kami mau belajar setiap kebenaran-kebenaran ini. Sebuah otoritas sorgawi atas alam semesta ini, yang Bapak Ibu dan saudara-saudara kenal dengan nama authority, kuasa dan pemerintahan. Ya, iya Yesus yang menetapkan segala sesuatu menurut tingkat-tingkat otoritas, menaruh pada masing-masing tempatnya dan tertib. Ketertiban ini tidak boleh dilanggar. Setiap pelanggaran tertib otoritas adalah pemberontakan kepadanya. Tuhan Yesus adalah sumber pemberi otoritas satu-satunya. Otoritas yang bukan berasal dari Tuhan Yesus adalah otoritas yang palsu. Dan otoritas sejati hanya kita dapatkan bila Bapak, Ibu, dan saya taat kepadanya dan taat kepada kehendak Bapa. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hanya untuk Dia. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sesuatu diciptakan
Tiap-tiap orang harus takluk kepada perintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di hadapan tahta-Mu, Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba dan bernyanyi. Semua orang kudus dan para malaikat sujud di hadapan tahta-Mu. Sebuah otoritas dalam ketertiban. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena Engkaulah segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Siang dan malam. Malam dan siang. Biarkan dupa itu memenuhi ruang bait-Mu, Tuhan. Izinkan dupa yang harum itu pada pagi hari ini memenuhi ruang hati Bapak Ibu. Datanglah. Datanglah dalam kemurnian. Datanglah dalam ketulusan. Mari rasakan. Rasakan kasih-Nya mengalir. Para malaikat menyembah. Sujud di hadapan Anak Domba Allah.
Mari puji, mari muliakan, mari tinggikan namanya. Mari tinggikan namanya. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Mari kita bawa dupa itu siang dan malam. Malam dan siang. Sebuah persembahan. Sebuah persembahan untuk Tuhan. Dupa yang harum. Yes. Terus mengalir. Terus mengalir memenuhi hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Dan sudah terjadi. Saya melihat ada di antara Bapak Ibu yang melihat sebuah yang Tuhan ajak kepada sebuah pemandangan air terjun. Di mana airnya turun seperti butiran-butiran kristal. Berkilau. Menyejukkan hati Bapak Ibu. Membuat tenang hati Bapak Ibu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan ingatkan pada momen di mana Bapak Ibu berada di dalam kereta bersama keluarga yang terkasih, bersama orang-orang yang spesial, kenangan masa kecil dulu, Tuhan hadir di sana. Yang tangan bagian kanannya sakit, pegang bagian yang sakit. Dan katakan, Tuhan, sudah sembuhkan. Saya berdoa agar Bapak Ibu dan siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, agar telinga roh Bapak Ibu terbuka. Terbuka saat ini. Dibarengi dengan aktifnya mata hati Bapak Ibu. Untuk menangkap pesan dari Tuhan. Itulah yang dinamakan intuisi.
Bersyukurlah. Bersyukurlah ketika Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini tanpa selang-selang yang menempel dalam tubuh Bapak Ibu. Bersoraklah bila pada pagi hari ini Bapak Ibu memperoleh kemenangan karena Kristus sudah memenangkan peperangan-peperangan itu. Sehingga Bapak Ibu dan saya berperang bukan untuk kemenangan, tapi kita berperang dari kemenangan-kemenangan yang Yesus sudah menangkan. Kita berjalan bukan untuk kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saya berjalan dari kemuliaan. Kita menyembah bukan karena kita ingin merasakan hadirat Tuhan. Kita menyembah karena hadirat Tuhan tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Kita bekerja bukan untuk upah, tapi kita bekerja untuk membawa upah bagi mereka. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dalam berbagai rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya sebagai pekerja-pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Firman-Nya hadir di dalam hati Bapak Ibu, yang mengajarkan Bapak Ibu secara pribadi kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini tiba-tiba teringat gambaran makanan. Tenang, Bapak Ibu akan mendapatkannya. Ayo fokus, cari Tuhan terlebih dahulu. Maka semuanya akan dilimpahkan ke atasmu. Yes, God. Yes, God. Wahyu 5 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Ada otoritas, ada kuasa. Otoritas datang dari ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya taat kepadanya, yakni mendengar Dia, mendengarkan suaranya berkata terus-menerus, pengertian dan pengenalan akan Dia bertambah. Terjadi transfer roh Yesus terus-menerus, membuat Bapak, Ibu, dan saya mengalami transformasi, mengalami perubahan cara berpikir, perubahan menyikapi segala sesuatu, perubahan dalam reaksi, perubahan dalam pengertian, perubahan dalam cara berbicara, perubahan dalam bersikap, perubahan dalam hati.
perubahan dalam setiap mengambil keputusan. Dan yang terpenting adalah perubahan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika tingkat kepenuhan Kristus bertambah di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, maka otoritas Bapak, Ibu, dan saya pun juga bertambah-tambah dengan sendirinya. Kuasanya di dalam kita juga bertambah-tambah. Otoritas yang kita terima sangat bergantung dengan apa yang Ia berikan melalui ucapannya kepada Bapak, Ibu, dan saya juga. Semua bergantung dari kepercayaannya terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita benar-benar bisa dipercaya? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua adalah murid-murid Yesus, maka ke atas Bapak, Ibu akan diberikan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Di dalam Lukas 10 ayat 19, Yesus berkata kepada kita, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Setelah Yesus mengatur segala sesuatu di bumi menurut jalur otoritas yang tertib, karena tiap tingkatan memiliki otoritas dan kuasanya sendiri, semua makhluk menempatkan diri ke dalam jalur otoritas yang ditentukan bagi masing-masing, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat keluar dari jalur otoritas yang terbatas. Ada ketertiban agar semua kembali ke dalam jalur otoritasnya, sehingga mereka mengerti bahwa Allah selalu memegang erat setiap aturan-aturan dan janji-janjinya. Otoritas yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya
adalah kuasa untuk menaklukkan isi bumi ini. Dan otoritas terbesar yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya saat ini adalah sebuah kuasa untuk mengampuni. Kuasa yang terbesar dari kuasa yang ada adalah kuasa untuk mengampuni. Ketika Bapak Ibu berkata dosa orang itu sudah diampuni, maka dosanya diampuni. Karena apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perwira yang hambanya sedang sakit keras, perwira itu pun berkata kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Sebuah iman yang besar, bahkan yang tidak Tuhan Yesus jumpai dari bangsa Israel saat itu. Dan itulah yang membuat Tuhan kagum dan memberi kepercayaan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya bisa dipercayai Tuhan saat ini? Apakah Tuhan akan mendapati iman Bapak, Ibu, dan saya ketika Ia datang ke bumi saat ini? Mari kita renungkan. Tuhan bukan saja mencari orang-orang yang percaya kepadanya. Ia mencari hati yang bisa dipercayainya. Hati yang tunduk atas otoritasnya. Bagi Bapak Ibu yang pada saat ini mengalami keraguan di hati, apakah Bapak Ibu masuk dalam golongan orang-orang yang bisa dipercayai Tuhan? Yang datang dengan keraguan, silakan. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa. Pegang dada Bapak Ibu. Yang ragu apakah Tuhan percaya kepada Bapak Ibu. Pegang dada Bapak Ibu dan katakan bersama saya, "Tuhan, apakah Engkau percaya kepada saya
untuk mempercayakan otoritas? Apakah saya orang-orang yang dapat Engkau percayai? Berbicaralah Tuhan. Tunjukkan saya jalannya. Berdaulatlah atas hidup saya. Berikanlah kepada saya Tuhan peneguhan-peneguhan, 2 hingga 3 orang saksi. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, di dalam hati saya ingin merasakan pelukan-Mu Tuhan. Yes. Ini waktu-Mu Tuhan. Peluk kami. Peluk kami dengan sepuas-puas-Mu. Luapkan hasrat-Mu. Luapkan keinginan-Mu untuk memeluk kami, putra dan putri Allah Bapa. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu, bukan hanya 1 atau 2 orang, yang hatinya pada saat ini mengalami tetesan embun. Menjadi tenang. Menjadi lebih tenang. Yes. Rasakan kehadirannya. Pujilah Dia. Mengucap syukurlah. Karena Tuhan hadir. Tuhan datang membawa air hidup itu. Yang jernih. Seperti kristal itu. Menyirami hati Bapak Ibu yang panas. Hati yang kering. Dengan aliran-aliran yang baru. Menyegarkan jiwa. Menyegarkan hati. Dan membawa ketenangan. Yang tiba-tiba di bibir ada rasa manis. Ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan disuapi roti mana pada pagi hari ini. Yes, terima itu. Sampai selama-lamanya Bapak Ibu yang mendapatkan roti mana itu tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan. Terima. Bersoraklah, bersyukurlah. Rasanya manis, ya, rasanya manis. Tuhan berkenan atasmu. Tuhan berjanji engkau tidak akan kelaparan. Penyertaannya besar atasmu. Bapa, kami nggak pengen sudahi sesi pada pagi hari ini. Kami masih ingin dekat denganmu. Kami masih ingin bersama-sama dengan keluarga kami yang lain di tempat ini. Tapi waktunya sudah habis. Mari Tuhan, kita hadapi hari ini
dengan rasa seperti ini, tenggelami kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari terus datang dalam hadirat-Nya. Bersoraklah, ucapkan syukur yang tidak habis-habisnya. Tuhan berkenan atasmu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami keluar sebagai pemenang. Kami berjalan pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang menang di depan Allah. Dan kami adalah anak-anak Allah yang diciptakan untuk merebut kota-kota. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sesi pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.